Katakan Tuhan mengasihimu. Shalom. Shalom. Hari ini kita akan masuk seri yang berikutnya, gereja lokal bagian yang kedua. Saudara, dalam seri pertama kita sudah belajar bahwa gereja itu bukan bangunannya. Secara hakikat gereja itu bukan bangunannya. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Sekali katakan apa? Gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Jadi bukan gedungnya, saudara, tetapi persekutuan orang percaya. Dan saya percaya, kalau orang percaya berkumpul, itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan. Yang percaya bilang amin. Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ siapa hadir? Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Dia siap untuk mencurahkan berkat dan kekuatannya. Yang percaya sekali katakan amin. Nah, saudara, kita akan melihat lebih jauh. Sebagai persekutuan orang percaya, tentu kita perlu mengenal dinamika gereja itu apa, pergerakan gereja itu bagaimana, dan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam tubuh Kristus ini. Saya percaya kita berkumpul bukan sekedar aktivitas atau rutinitas saja, tetapi kita datang di sini untuk mengalami kuasa Tuhan. Katakan bersama saya, mengalami kuasa Tuhan. Nah, untuk melihat lebih jauh apa yang Tuhan kerjakan dalam gerejanya, untuk memudahkannya, kita akan membagi dalam 4 gambaran tentang gereja. 4 gambaran tentang gereja yang kita akan lihat bersama siang ini. Dan saya percaya kalau kita membuka hati kita akan dibuat semakin memahami konsep gereja di mata Tuhan. Jadi kita melihat 4 macam gambaran. Gambaran yang pertama digambarkan sebagai tubuh. Gambaran yang kedua digambarkan sebagai keluarga. Dan yang ketiga digambarkan sebagai bangunan. Yang keempat digambarkan sebagai mempelai perempuan. Nah, kita akan melihat satu persatu tentang 4 macam gambaran ini, supaya wawasan kita, pandangan kita tentang gereja itu jelas, dan kita bisa mengalami berkat yang ajaib di dalam gereja lokal. Siapa yang siap? Lambaikan tanganmu. Ya, saya melihat tangan diangkat dan saudara siap diberkati. Yang pertama kita akan melihat gereja sebagai tubuh. Nah, saudara lihat gereja sebagai tubuh. Kita akan buka di dalam Roma pasal 12 ayat yang kelima. Dikatakan begini, Roma 12 ayat yang ke-5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kita digambarkan sebagai tubuh, saudara. Saya yakin terlihat gambar-gambar di situ. Tubuh itu ada banyak bagiannya. Ada paru-paru, ada jantungnya, ada tulang-tulangnya, saudara, ada urat-uratnya, ada otot, ada kuku, ada alis. Itu semua disatukan, dirangkaikan oleh Tuhan menjadi satu tubuh. Coba saudara lihat, bagian terkecil dalam tubuh pun semua dibutuhkan. Saya mau bertanya, alis itu penting nggak? Penting. Kalau nggak percaya coba belum digulung-gulung, saudara. Entar saudara ke gereja, saudara pasti kelihatan yang paling aneh sendiri. Kenapa? Kenapa gue yang paling aneh? Gak punya alis, ya kan? Biar alis pun ada gunanya. Gigi berguna nggak? Loh, kalau saudara nggak punya gigi, makanan saudara lain. Bubur, ya kan? Tinggal telan aja, saudara. Gigi penting, kuku penting, alis penting, rambut penting, ya kan? Zaman sekarang coba lihat rambut bias macam-macam. Ya kan? Mulai di color, diwarnai, saudara, warna hijau, warna biru, sampai warna macam-macam, ya kan? Potongan mulai pendek sampai panjang, ya kan? Potong rambut mulai yang lurus sampai yang curly, sampai yang curly pun dibuat dibonding supaya lurus, yang lurus dibuat jadi apa? Keriting. Kenapa? Karena rambut juga menambah keindahan. Setuju? Coba lihat kalau di sini ya, kita semua ini nggak punya rambut semua, saudara. Gundul semuanya. Saya yakin orang-orang yang bertanya, itu gereja atau Shaolin Pai? Iya kan? Gundul semua, saudara. Iya kan? Nah, semua dibutuhkan. Dikatakan kita ini adalah susunan anggota tubuh, ya. Nah, kita baca lebih jauh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota,
Tetapi atas banyak anggota, andai kata kaki berkatakan aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Itu kata 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 15. Tangan nggak bisa berkata, aku nggak bagian tubuh. Tangan dibutuhkan oleh tubuh. Betul. Kita sangat beruntung kita punya tangan, punya kaki. Ya kan? Bayangkan kalau nggak punya tangan, saudara. Tangan satu aja. Susah, saudara. Ya kan? Dibutuhkan. Kaki dibutuhkan. Kuping dibutuhkan. Semua dibutuhkan. Nah, ayat selanjutnya dikatakan. Dan andai kata telinga berkatakan aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruh tubuh seluruhnya adalah mata. Bayangkan, ini pertanyaan. Andai kata seluruh tubuh itu cuma isinya mata, saudara. Bukan cuma ada mata keranjang, mata duiten, mata-mata semuanya, saudara. Tubuh kita kalau mata semuanya bahaya. Ya, tubuh bukan cuma terdiri dari mata saja. Nah, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat selanjutnya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saudara lihat kadang-kadang cuma berkata, aku nggak bisa apa-apa. Dengar saudara, semua anggota tubuh di gereja ini itu dibutuhkan. Tidak peduli saudara panggilannya apa, talentanya, potensinya apapun, saudara dan kita semua saling melengkapi. Kadang kita nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Tapi Tuhan mengajar hari ini, setiap kita itu ada fungsinya dalam tubuh. Yang percaya bilang amin. Saudara, ada seorang bernama Joshua Bell. Saudara mungkin tidak tahu, saudara pernah mendengar nama ini tidak, tetapi saya yakin kalau saudara menyukai violin, pasti mendengar nama ini. Kalau saudara tidak suka main violin, mungkin saudara tidak kenal siapa Joshua Bell. Joshua Bell adalah seorang pemain violin yang sangat terkenal, pemain biola yang sangat terkenal. Satu kali, saudara, dia sebuah tempat dekat dengan kereta api di Washington. Nah, saudara tahu kalau di kereta api tentu banyak orang lalu lalang kan? Nah, dia main, saudara, di situ. Dia mainkan, saudara, satu lagu yang komposisi sangat sulit dari kalangan Bach, saudara. Dia mainkan, ya kan? Dia main. Orang cuma lewat, saudara. Dan beberapa orang cuma lewat gitu aja. Kalaupun ada yang mampir cuma lihat sebentar 5 menit, 3 menit, ada yang 2 menit, lewat lagi. Dan saudara tahu beberapa orang melihat kasihan cuma dilempar $1. Ada yang lempar mungkin $2. Tapi rata-rata mereka nggak mau tinggal di situ lebih lama. Kan dianggap itu permainan apa sih? Tapi dengar saudara, Joshua Bell ketika dia main itu, violinnya harganya itu $3,5 juta US. $3,5 juta US dia main. Tapi orang nggak bisa menghargai. Dia main dengan lagu begitu bagus. Orang nggak bisa menghargai. Dari ini tentu disimpulkan. Ternyata orang kalau nggak kenal itu tak sayang. Saudara tahu berapa waktu setelah itu dia main di sebuah konser dengan lagu yang sama yang dimainkan di kereta api, dekat kereta api itu, saudara. Lagu yang sama, komposisi yang sama, dia mainkan dengan sama, hanya bajunya mungkin yang beda. Karena sengaja dia pakai baju biasa. Kenanya tiketnya $100. Kan orang mau bayar $100, duduk mendengar lagu yang sama yang dimainkan di dekat kereta api. Saudara bisa bayangkan. Kadang di gereja lokal kita seperti sikap orang-orang yang melihat Joshua Bell kita. Kita nggak bisa melihat kelebihan si A, si B, si D. Padahal di dalam tubuh Kristus dikatakan semua berfungsi. Tubuh tidak hanya terdiri dari mata saja, tidak terdiri dari telinga saja. Semua penting. Ibadah bukan cuma tergantung oleh pemuji, pemusik. Saya yang pegang mikrofon lalu khotbah, saudara, atau sharing, atau misi seminar, itu juga memegang sound system itu penting, saudara. Bayangkan aja kalau saya ngoceh-ngoceh gini, ya kayak sama saya, dikecilin aja begitu. Ngerti, saudara? Saya ngoceh sendiri dan pakai mikrofon,
capek tenggorokannya. Bisa mengerti? Yang pegang sound system itu penting, yang pegang LCD sebagai operator LCD itu penting. Yang nyambut di depan, saudara tadi datang disambut oleh Ibu Vera, penting kan? Oh penting, penting. Makanya saya usahakan yang ditaruh di Asyar itu orang-orang yang ramah-ramah. Bayangkan orang yang kayak Pak Raden begitu, saudara ya, bicaranya kasar begitu ya. Kok pakai sandal sih? Ini bukan pasar, ini gereja. Bisa mundur enggak? Kita yang cari jiwa setengah mati, dia yang tekingin orang pergi, saudara. Nah, semua penting, asyar penting, ya kan? Bagian kolektor juga penting. Itu sebabnya di gereja ini, saudara sungguh, kami sebagai pemimpin gereja rindu juga, kita menghargai semua potensi, saudara. Kita menghargai talenta, saudara. Mari kita sama-sama berkati. Tangan dibutuhkan, saudara. Kaki dibutuhkan, mulut dibutuhkan, semua dibutuhkan, mata dibutuhkan, ya kan? Di sini ada banyak di gereja ini ibu-ibu yang berfungsi sebagai mata. Kenapa? Itu kok lama nggak datang ya? Yuk kita datengin, yuk kita besukin, itu penting, betul nggak? Penting, saudara. Saya bersyukur punya istri saya pembalanya tinggi sekali, saudara. Saya tahu gereja ini diberkati juga, nggak bisa lepas dari peran istri saya. Dia rajin doa, dia rajin besukin, dia rajin SNS, dia rajin keep in touch sama orang-orang. Itu luar biasa. Kita semua dibutuhkan. Saudara-saudara dengar ya, tiap kita punya fungsi dalam tubuh. Mari kita bergerak bersama-sama memberkati kota ini. Yang setuju bilang amin. Nah, saudara, saya mau tunjukkan lagi satu klip yang saudara bisa lihat sebentar ya. Mari kita lihat bersama-sama melihat klip. Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race. Emerging as the undisputed champ, the rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency
and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core. Kalau kelinci itu juara di daratan, kura-kura juara di mana? Di sungai. Nah, saudara, artinya begini, ada kalanya kita tuh nggak bisa dalam satu bidang tertentu. Orang lain mungkin hebat di bidang itu, tetapi kalau kita bisa kerja sama, maka keduanya akan keluar sebagai apa? The winner. Bisa mengerti? Dalam gereja lokal sama. Saudara nggak bisa berkata, oh dia sih majunya di depan-depan aja, saya mah bagian belakang-belakang aja. Saudara dengar, muka belakang sama, saudara. Sepak bola aja ada back belakang, back depan, saudara. Betul nggak? Coba kalau nggak ada back belakang, nggak ada back depan, maka dia pasti kalah. Nah, rabbit sama turtle sama, saudara. Mereka kerja sama dan mereka meraih hasil yang maksimal. Nah, gereja lokal seperti itu. Maka saudara harus mengerti di mana fungsimu. Kita harus berfungsi dalam tubuh ini. Kenapa saudara? Dalam gereja lokal, di dalam gereja lokal, saudara harus perhatikan apa yang terjadi. Yang pertama, kita saling memberi dan diberi. Katakan bersama saya apa? Saling memberi dan diberi. Saudara memberi dan diberi. Itu yang terjadi. Saya mau bagi dengan Tuhan. Saya juga diberkati ketika mereka memuji Tuhan. Kita sama-sama nyembah, kita sangat diberkati juga. Amin. Kita memberi dan diberi, saling melayani dan dilayani. Saudara mengerti prinsip dalam gereja lokal, saling melayani dan dilayani. Kalau kita ngerti konsep ini, maka nggak ada lagi nuntut. Bisa saja saudara, Asyar mungkin nyalami si A, begitu saudara lewat, saudara mungkin belum sempat disalami karena lagi ngobrol-ngobrol dengan temannya ini. Saudara harus ingat, kita saling melayani dan dilayani. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk melayani kita, karena kita pun juga diminta oleh Tuhan untuk melayani. Nah, saling melayani dan dilayani, kemudian apa? Saling memberkati dan diberkati. Saudara jangan cuma kepengen dipuji orang aja. Sesekali bilang sama temanmu, wih, kamu sangat luar biasa hari ini ya, tampilanmu luar biasa. Coba saudara kalau saya berkata begini kepada teman-temanmu, saya percaya dia akan rajin saudara make up tiap hari. Amin. Tapi kalau bilang, ya gereja kayak begini, orang saudara udah gak pede lagi. Ya, kita saling apa? Memberkati dan diberkati. Nah, itu yang pertama, saudara. Gereja dalam gambaran sebagai tubuh. Nah, yang kedua, gereja digambarkan sebagai keluarga. Katakan bersama saya, keluarga. Nah, ayatnya di mana? Kita akan baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 dengan suara yang keras. Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Coba noleh kiri kanan, kita keluarga Bul. Coba noleh kiri kanan, kenali saudara. Jangan nanti kita di jalan nggak kenal. Siapa yang namanya kamu ya? Kayaknya kamu ke gereja juga sama kita ya. Siapa namanya kamu ya? Loh, nama aja nggak kenal saudara. Bayangkan kalau kita ya di rumah aja ada papa, ada mama, ada anak-anak. Panggil papanya gini, siapa ya kamu ya? Kayaknya aku tahu kamu, siapa ya kamu ya? Saudara lihat papanya itu, dia bilang siapa kamu ya? Mama juga, kamu siapa? Padahal dia melahirkan dia. Nah, saudara ngerti ini? Kita harus paling tidak kenal siapa teman-teman kita di gereja. Setuju? Dan Tuhan bilang, kamu bukan orang asing. Di gereja kita bukan orang asing. Kita adalah anggota keluarga Allah. Jadi kalau saudara masuk di gereja itu ingat, kita bukan orang asing di sini saudara. Kita sama-sama sewarga dikatakan, teman sewarga, keluarga Allah dikatakan, anggota-anggota keluarga Allah, ya. Nah, berbicara tentang anggota keluarga, saudara harus tahu
Di dalam gereja sebagai anggota keluarga, setiap orang di gereja itu harus menemukan rasa aman. Rasa aman. Maka saudara jangan jadi teroris. Kita nggak boleh jadi teroris. Orang masuk gereja bilang, nggak enak masuk gereja itu. Kenapa? Itu. Saudara, jangan sampai ada teroris dalam gereja. Kita harus menciptakan rasa aman. Kenapa kok teroris? Karena setiap kali ketemu dia, pinjam dong, kopek dong, pinjam dong, cepet dong, pinjam dong, bocok dong. Lah orang kita deketin pinjam duit, saudara. Aman nggak di gereja? Nggak aman. Maka di sini jangan suka tukang utang, saudara. Ya, gereja bukan bank, bilang gini kan, gereja bukan bank, bilang. Lo iya, bayangkan masuk di gereja, lihat dari dia cara kabur, saudara, nggak udah deket dia. Jangan, ntar deket-deket, lo punya bocor nggak? Saudara, orang kayak begini itu menimbulkan rasa tidak aman kalau gereja. Setuju? Kita harus menimbulkan rasa aman. Bayangkan kalau di gereja di Indonesia sini nggak ada, Indonesia banyak Indonesia. Kursi ini ya, ini udah kaplingnya dia nih. Kasih tas, kasih botol susu, kasih apa lagi, barang lagi. Duduk di sini saudara. Ada orang lewat. Isi ibu, langsung ibu. Enggak. Ada, nggak ada siapa saudara? Ada tas di depan, ada tas, ada. Itu mereka pernah datang ke satu gereja dulu, hampir dia mau nangis saudara. Porsinya kosong, cuma dikasih tas, kasih itu. Mau duduk bermisi, misi dulu, bisa duduk bu? Nggak bisa, nggak boleh. Ada, semuanya ada ini. Nanti itu difoto sama di surga saudara bu. Galak banget ini, ya kan? Bukan kaplingnya dia, kadang-kadang kan begitu saudara, masuk gereja, jangan dulu kayak ini kapling saya. TK-TK-nya loh saudara, dia kalau sudah di situ misalnya orang, dia ketemu pagi orang duduk begini, dia bilang, "Nah, bisa pindah kan, ini kapling saya lah." Loh, orang kalau disenyumi enak loh saudara, disambut nyaman aku di gereja itu. Ya ada aman, ada rasa nyaman saudara tuh. Ya nyamannya apa? Enak. Memang di gereja kita usahakan, ada kata kita pindah di gedung baru pun. Ada AC, ya kan, itu kan suasana yang enak, yang nyaman. Itu gereja sebagai keluarga. Setuju? Mari kita bangun atmosfer keluarga di tempat ini. Ya, kita bangunkan atmosfer keluarga di tempat ini. Ada rasa apa lagi? Ada kepedulian. Loh iya, di keluarga itu saudara coba lihat kalau papanya lihat anaknya, papa sakit perut pak. Papa nggak mungkin bilang atau mama nggak mungkin bilang, ya sudahlah biasa aja gitu. Tapi sakit pak. Biasa aja, nggak apa-apa lah. Udah masuk. Anak itu saudara kadang-kadang masih kecil, nggak bisa ngomong ke belakang, mau berak nggak bisa berak, cuma nangis aja gitu. Saudara nggak bisa bilang apa aja bisa tahan, ini bayi, nggak bisa digituin. Ya dan perlu kepedulian. Nah, saudara kalau teman-teman di gereja, mari kita punya sensitivity. Kalau lihat teman kita susah, teman kita menderita. Saudara belajarkan dirimu yang menderita. Bagaimana kalau saudara tempatkan dirimu seperti dia? Saudara harus bagaimana? Nah belajar, dalam keluarga itu harus, keluarga di gereja ada kepedulian. Setuju? Nah ada apa lagi? Sebagai keluarga kita saling membagi. Jangan cuma terima-terima aja saudaraku, ya. Terima-terima, bilang kasih, begitu terima kasih. Nah itu saling membagi. Apa lagi? Kedekatan terbangun lewat komunikasi. Saya harapkan di sini saudara juga kalau kita bangunkan atmosfer atau environment keluarga, mesti punya komunikasi satu dengan yang lain. Sesekali kirim SMS kayak gitu, sesekali kirim teks gitu kayak apa kabarmu hari ini, ya kan? Jangan cuma kalau butuh aja SMS, sampai kita udah hafal SMS masuk pasti butuh. Kalau nggak SMS nggak butuh. Nah kita belajar, butuh nggak butuh kita say hello. Lihat aja kalau hari-hari besar, tahun baru, sesekali kayak selamat tahun baru ya, itu baik saudara. Artinya apa? Kita membangun komunikasi satu dengan yang lain. Saudara kalau punya masalah, sampaikan, komunikasikan supaya ada kepedulian dalam gereja ini. Setuju? Komunikasi harus dibangun. Apalagi saudara? Ada keharmonisan. Tidak berselisih terus, saudara. Ya. Sebab kalau saudara-saudara dalam jemaat itu semua harmonis, meringankan pekerjaan gembala. Betul.
Tapi coba kalau si A berselisih paham dengan si B, si B dengan si D, si D dengan si C, si C dengan si D, si D dengan si E, sampai Z, saudaraku. Waduh, ini rambut, saudaraku, akan tumbuh banyak rambut, saudaraku. Kenapa? Pusing. Karena ini mah besar ini mah ini, itu mah itu. Nah, gereja harus dibangun apa? Asas keharmonisan. Keluarga kalau harmonis itu diberkati Tuhan, setuju? Bangun tidur biasakan harmonis dalam keluarga, berkat Allah menunggu keluarga itu. Dalam gereja sama, kalau gereja harmonis satu sama lain, ya kan? Kita akrab, berkat Tuhan nggak jauh-jauh di situ kok. Saudara, saya sering habis ibadah, sering nongkrong kemana-mana itu, mana gereja. Kalau dibilang capek. Tadi malam sih saya nggak tidur malam-malam, karena sudah berhari-hari saya sudah capek tidurnya malam-malam. Karena saya tidur cepat, jadi saya seger. Tapi kadang-kadang saya Sabtu tidur malam banget gitu. Minggu logikanya sama manusia udah capek, tapi saya tetap mau bangunin mereka. Saya datang dengan karena mereka bikin bakso sama-sama, ayo kita makan bareng-bareng, ya kan? Kita bergerak lagi di sana, sehingga hubungan kita dekat. Kalau hubungan saya dekat dengan dia, hubungan saya dekat dengan mereka, satu kali waktu saya bilang, rambutmu kok botak ya? Dia nggak tersinggung karena kita udah dekat, dia tahu persis saya ngomong itu tujuannya apa. Tapi kalau bayangkan kita gak kenal-kenal gitu, lalu saudara bilang, kamu kok potongannya begitu? Orang tersinggung. Tapi kalau hubungannya bagus, saya yakin akan meridus kesalahpahaman. Yang setuju bilang amin. Nah, ini yang terjadi keluarga, gereja sebagai keluarga. Nah, gereja sebagai keluarga itu ada beberapa komponen, ada beberapa prinsip. Gereja sebagai keluarga itu, saudara, kita melihat ada beberapa prinsip dalam gereja sebagai keluarga. Prinsip pertama, tunduk kepada otoritas. Katakan bersama saya, tunduk kepada otoritas. Dalam keluarga juga sama, ada papa mama, betul. Di pekerjaan ada bos kita. Dimanapun selalu Tuhan tempatkan otoritas. Nah, prinsip pertama Tuhan ajarkan kita belajar tunduk kepada otoritas. Kita baca ini. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Perhatikan ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara, di rumah saya punya papa mama. Papa saya sudah meninggal, tinggal mama saya. Yang saya lakukan, mumpung dia masih hidup, saya taruh respect saya. Saya refleksikan cinta saya kepada dia. Saya tuntut kepada dia. Dan saya rasakan, saudara, hormat orang tua secara jasmani itu berkatnya luar biasa. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Ada anak kadang kurang ajar sama rohnya, saudara. Di gereja ini, mari kita tumbuhkan roh untuk menghormati orang tua kita. Kalau mungkin sudah lama di Australia, tidak pernah kontak papa mamamu, ulangi dada ini, kontak papa mamamu. Setuju? Papa mama itu perlu dihormati, saudara. Saudara nggak langsung begitu lahir, sudah tanah keluar, Superman, nggak bisa. Ya, Superboy yang enggak. Begitu lahir, biakannya satu kampung mulai. Minta susu, begitu. Belum lagi kalau ngompol, belum lagi kalau bubuk, saudara. Itu papa mama. Saya ingat dulu jadi masih kecil, masih bayi, saudara. Anak kecil nangis aja nangis, saudara. Ya kan? Kenapa? Hidungnya buntu. Saya ingat masih culun-culun, saudara. Pertama, saudara. Kita belum punya pengalaman, belum punya pengertian, ya kan? Terus diapain ini anaknya buntu hidungnya? Istri saya enak, bereskan dia. Ya bereskan dia pakai apa? Nangis saya buntu ini, ya pakai caramu. Ya udah, saya gendong itu anak saudara, mana hidungnya? Oh ini duduk sini, langsung saya dulu di Surabaya saya sudah makan itu bekicot. Ilmu saya masih melekat, skillnya masih ada. Pegang anaknya, gendong deketin, mana hidungmu? Itu di situ, langsung saya deketin.
Saya kasih tahu saudara, jangan dibilang, oh suka ya, oh jangan bilang suka, jangan bilang suka saudara, jangan bilang suka, oh ya, saya nggak suka saudara. Tapi karena habis gimana dia butuh hidungnya, saya kayak mie. Karena saya bilang dia, kalau saya nasihat dia selalu dengar kamu ya, dengar bahwa kamu itu penting. Kamu nggak kecil mau dulu apa, mau kalau ada film dulu go film tuh. Sampai bangunin modul tuh, gue sedot tuh hidup. Sekarang nak gue sedot dah kamu nanti. Ya saya bersyukur anak saya baik semua. Ya. Jadi artinya begini, hormati orang tua itu penting. Lah kalau kita sama orang tua hormat, anak-anak nyontoh. Saya bilang ada satu keluarga saudara, bayangin hidup sama mamanya, pulang bawa makanan, anaknya harus dilatih. Jangan kasih tahu mak, ayo bawa pelan-pelan, bawa makanan pelan-pelan. Main di loteng begini mundur begini sudah naik di loteng. Lo kenapa mundur? Nggak apa-apa latihan. Makanan disembunyikan. Saya pikir lu besok anakmu nyontoh itu. Anakmu gede besok kamu udah tua, anakmu gitu. Jangan bilang sama engkau sama emakmu ya, jangan mundur. Kok bisa nyontoh? Jadi itu saya itu bilang, kamu orang penting supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini saya pegang betul-betul sekarang. Saya ingin hidup umur panjang dan saya jadi diberkati Tuhan. Prinsip yang perlu tidak dilupakan. Jangan berantem orang tua. Di gereja sama, saudara. Di gereja ada otoritas yang Tuhan tetapkan. Prinsip otoritas itu penting diajarkan supaya jemaat diberkati, jemaat umur panjang, jemaat diberkati oleh Tuhan. Di Alkitab, saudara lihat otoritas itu digambarkan, saudara bro, seperti payung ini. Payung ini dipakai pada waktu hujan atau panas, khususnya kalau hari hujan, musim-musim hujan seperti sekarang. Payung itu tudungnya. Ketika saudara berada di bawah payung, saudara tidak kena hujan. Nah, otoritas seperti payung. Alkitab itu menggambarkan hormati orang tuamu itu seperti payung, supaya kamu panjang umurmu dan berbahagia. Begitu orang melawan otoritas dia keluar dari payung itu, kena hujan. Hidupnya gak bahagia, hidupnya sengsara. Maka Tuhan bilang, di bawah payung itu. Bisa mengerti? Saya perhatikan beberapa istri-istri juga yang sama suami berani. Itu seperti dia keluar dari payungnya, saudara. Ya, tentu suami harus bijaksana ya. Jangan kamu sudah jadi umbrella, lalu istri di gitu saudara, kayak di drill begitu. Ya, dengar baik-baik, otoritas juga harus bijaksana. Jemaat harus berada di bawah otoritas supaya sudah di cover, ada covering dalam gereja. Yang setuju bilang amin. Nah itu payung saudara, kalau begitu hujan turun, mereka aman, tidak basah. Ada otoritas yang melindungi saudara. Amin. Dalam Mazmur 105:15 dikatakan begini, jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saudara lihat, jangan mengusik saudara. Saya punya sepupu, itu hidupnya pahit sekali. Hidupnya itu sengsara sekali. Saya ingat ketika dia tiap kali ke gereja, pendeta saya itu pendeta kuno. Pendeta kuno adalah sangat memalukan, laki-laki rambutnya gondrong. Saya sama sepupu rambutnya gondrong segini, kayak bos-bos zaman dulu. Gondrong. Setiap kali masuknya laki-laki itu sangat memalukan kalau rambutnya gondrong. Dia kayak gitu. Akhirnya, gak gereja, tak pergi gereja. Lama lah kan? Gereja lagi, saudara, muncul lagi. Nah, pasti dia datang, saudaraku. Pendeta saya yang gak tahu kan, melayani ribuan orang. Masa ingat si asib-asib. Dia datang, pendeta saya persis khotbah yang sama lagi. Adalah sangat memalukan, laki-laki gondrong. Nah, pasti sentimen ya. Gue pendeta gak datang lama, gue datang sanduk lagi. Pasti ini orang sentimen sama gue. Nggak ada lagi. Datang lagi saudaraku, sudah lama, datang lagi. Laki-laki gondrong itu gak bagus. Dia marah. Udah, bener, sekarang gue cabut, bukan gereja.
Tahu saudara apa terjadi? Hidupnya menderita saudara. Akhirnya dia nggak lama, dia umur masih muda, dia meninggal. Setelah dia tinggalkan Rama, meninggalkan Tuhan, dia marah sama Tuhan, marah sama gembalanya. Usahanya berantakan saudara, langsung tutup begini. Udah usahanya berantakan, dia stres kan? Karena dia stres, akhirnya umurnya pendek. Dia mati. Udah dia mati, istrinya nyusul, istrinya meninggal juga. Jadi papa mama udah meninggal ini, anak-anaknya sekarang jadi anak yatim piatu. Dan saya melihat anak-anak juga terlunta-lunta. Saya ketemu baru-baru lama ini, saya ketemu mereka terlunta-lunta. Belajar saudara, belajar. Dalam gereja kita belajar untuk tunduk kepada otoritas. Di Alkitab itu ada seorang yang bernama Miriam dan Harun. Miriam ini kakaknya Musa, Harun kakaknya Musa. Musa tidak bikin salah terlalu. Bagaimana? Dia cuma kawin dengan perempuan Kisi gitu. Kalau dua-duanya berontak, saudara. Terutama yang perempuan, yang ini, ya. Miriam marah-marah kepada Musa. Musa dimaki-maki. Tidak lama kemudian Miriam itu kena kusta, saudara. Nah, kenapa Harun tidak kena? Nah, itu udah saya bahas dalam 2 Amal kemarin tentang perjanjian garam. Saudara ingin tahu mengapa Harun tidak sampai kena kutuknya itu, saudara bisa ambil pelajaran tentang perjanjian garam yang sedang kemarin saya sudah bagikan di 2 malam. Saudara, dalam Bible study yang saya ajarkan tentang perjanjian garam itu diceritakan mengapa Harun tidak sampai kena kutuk, sehingga tidak kena kusta. Yang kena kusta adalah kakaknya, si Miriam. Gara-gara mengata-ngatain Musa. Ada amannya kita nggak usah mengata-ngatain hamba Tuhan, saudara. Tapi masalahnya, paling enak ngatain hamba Tuhan. Sebab kalau kita ngatain orang kampung, biasa. Orang juga tidak kena. Coba kalau ada pendeta salah. Kamu udah tahu. Aduh, itu orang nyemplang duitnya orang. Coba ngomong gini aja. Langsung otak perutmu. Oh iya, si pendeta tuh ngemplang ya. Ngemplang duitnya siapa? Ngembat duitnya siapa? Langsung ribut saudara. Tahu nggak kemarin dia gandeng perempuan loh? Aku lihat kemarin di toko kong. Bener. Digandeng itu perempuan. Aku lihat dia. Siapa pendeta lu? Loh, bener nih. Bener. Akhirnya sebar mana-mana tahu siapa yang digandeng saudara? Mamanya. Udah nyebar seluruh kota Perth saudara. Dia sama, itu yang cewek juga, aku tuh keterlaluan. Kayak mau sama berondong. Berondong loh. Si tua, mama itu yang berondong sudah tua. Mau sama yang laki-lakinya, pada tahu itu. Jalan sama dia. Loh, padahal siapa namanya? Tapi kalau bicara soal pendeta itu paling asik memang saudara. Ya, tapi di gereja ini saya percaya saudara Anda mau bicara dengan Tuhan. Setuju bilang amin. Ya, semua nggak terjadi seperti itu. Ya, itu bahaya saudara. Kemudian siapa lagi? Nah ini orang-orang Farisi. Orang Farisi ini dalam perkataan Yesus dalam pasal 23 Matius diceritakan. Ini orang sok rohani, tapi sebenarnya keturunan kayak moyangnya ini yang tukang bunuh nabi-nabi saudara. Itu soal hidupnya terkutuk, hidupnya gak bahagia. Saudara baca satu pasal 23 itu. Yesus berbicara terkutuklah kepada siapa? Farisi ini saudara. Farisi nenek moyangnya, ini yang justru yang membunuh nabi-nabi, yang melawan kepada pemimpin rohani. Itu hidupnya gak bahagia. Belajar dalam gereja, kita harus terus saudaraku untuk mempraktekkan ketundukan kepada otoritas. Berapa waktu yang lalu, minggu ini saya dengar satu kesaksian. Luar biasa, saya sudah kesaksian. Karena seorang bapak, saudaraku, dia sekolah di Amerika. Ya, di sekolah di Amerika. Itu bagus. Lulus dengan nilai yang bagus. Posisi bagus di Amerika. Tiba-tiba otoritas panggil dia pulang. Siapa? Papa mamanya, Pak. Pulang. Nggak mau. Pulang. Nggak mau. Aku pulang, saudara. Begitu pulang. Ya, tadi dibujuk dengan aku, pokoknya dia pulang. Setelah pulang, paspornya disembunyikan. Nggak bisa bagaimana-mana kan, paspornya diambil. Betul nggak? Diambil. Tapi dia marah, saudara. Kenapa ya papa mama ya melangkap saya, paspor pun diambil. Oh dia marah saudara. Ketemu kaca ditonjok saudara. Mungkin lihat wajahnya dia. Lihat wajah dia ini kayak mamanya begini.
Gue bilang bahasa saya ke bapak saya, pecah rasanya saudara. Tapi saya pikir kalau pecah tangannya mesti berdarah, saudara. Ya. Dia harus mukul begitu, dia lega. Akhirnya udah mau kan tinggal di Indonesia. Sekian lama, saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bekerja di Citibank, ya, kerja di situ. Kerja di sana, saudara, posisinya merambat posisi baik, ya kan? Kerja di sana 10 tahun. Dari 10 tahun posisi sudah bagus, dia pindah lagi ke kerjaan satu bank lagi, Deutsche Bank. Ya, Deutsche Bank itu perusahaan milik Jerman kan, Deutsche Bank. Masuk di sana, sudah kerja di sana, tahu sudah posisi yang terakhir, dia dapat di posisi orang nomor 2. Saya kasih tahu posisi nomor 2. Dan sekarang ini hidupnya sukses. Saudara dengar, kadang-kadang kita berpikir gini, ngapain aku dipaksa pulang ke Indonesia? Marah-marah kepada otoritas, kenapa? Dan begitu dia tinggal di Indonesia, dia turutin otoritasnya, dia taat kepada otoritas, dia tunduk kepada otoritasnya. Hidupnya bahagia. Dengar saudara, belajar tunduk kepada otoritas. Dan saya percaya kalau kita tunduk, ada berkat yang khusus buat kita. Yang percaya bilang amin. Nah, saudara, berbicara tentang keluarga, yang pertama prinsip otoritas. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah hidup dalam kasih persaudaraan. Katakan bersama saya, kasih persaudaraan. Ini penting, saudara. Lebih dulu dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Bersama-sama dibaca saudaraku, Ibrani 13, kita akan baca dalam Ibrani 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Disuruh pelihara kasih persaudaraan. Ini ayat tuh saudara, ini ayat. Saudara, kita semua disuruh wajib membangunkan kasih persaudaraan. Itu penting. Ya. Kalau saudara tadi masuk di gereja, kita melihat kehidupan saudara kita, Tuhan bilang bangunkan, pelihara kasih persaudaraan satu dan yang lain. Kita nggak bisa pikir diri sendiri aja. Ya. Di gereja itu belajar kita membangun kasih persaudaraan. Satu kali seorang raja bikin satu riset. Dia ingin tahu apa dampaknya egoisme dan individualistis. Individualistis itu apa dampaknya? Dampak negatifnya apa? Dia bikin riset. Akhirnya disediakan makanan satu meja. Ya kan? Yang pertama, kelompok pertama diundang adalah kelompok narapidana, saudara. Narapidana, ya. Ikat di kursi nggak boleh beda. Dan mereka makan, berusaha makan, saudara, 3 hari di situ diganti makanan terus 3 hari. Waktu orang ini melewat, raja melihat, heran, narapidananya tetap kurus, bahkan pucat, mulai sakit, saudara, 3 hari. Karena tahu kenapa? Dia mau makan, dikasih makan enak semuanya, tapi kurus, pucat. Nah, akhirnya raja pindah ke kelompok sebelah, di kamar sebelah. Itu kelompok biarawati. Dikasih makan yang sama, tapi tidak mereka segar. Ya. Mereka tampak sehat begitu, kuat begitu. Saudara tahu kenapa sebabnya? Kenapa yang satu kurus pada makanannya sama, yang satu kurus bahkan pucat, kelihatan mulai sakit. Yang satu sangat kelihatan sehat dan berenergi. Ternyata apa saudara? Mereka makan dikasih sendok gede 1 meter saudara. 1 meter. Nah, narapidana ini berusaha makan dengan sendok 1 meter saudara. Begini saudara, nggak bisa dengan cara begini susah 1 meter. 1 meter saudara, bayangkan. Cara makan gimana? Raja juga aneh-aneh saja. Begini tumpah, ya kan? Susah makannya. Tapi tahu kan dilakukan kelompok biarawati? Mereka duduk di meja. Mereka sudah biasa hidup berkoloni. Mereka sudah biasa hidup membagi. Sendokin, kasih makan tetangganya. Sendokin, ambilkan supnya dong, ambilkan supnya. Lo juga mau yang ayam itu dong, yang sono ambil. Yang situ mau apa? Itu mau rawon, kasih rawon. Nih, sendok panjang, tetapi bisa saling tukar. Kenapa? Kalau dia memberi makan kepada yang di depannya, otomatis 1 meter cukup di situ. Tapi yang satu memikir diri sendiri, makan 1 meter, makan sama sendokmu. Susah kan? 1 meter. Nah, hidup itu kan seperti itu. Kalau hanya kita saja, diri sendiri, nggak sehat pertumbuhannya. Saya percaya dalam gereja lokal saat itu, ayat ini ditulis, peliharakan kasih persaudaraan.
Nah, ayat selanjutnya. Dalam 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita belajar untuk mempraktikkan kasih persaudaraan. Siapa di sini pada waktu kecil sering rebutan makanan dengan adiknya? Bapak punya katakan jujur. Lebih di sini ya, bagus. Ya, ntar kita mulai pelepasan dari sini. Ini harus saudara. Saya juga pernah rebutan kok. Rebutan. Nah, kalau bapak mama lihat kakak sama adik rebutan, nggak ada bapak mama yang happy. Bagus, ntar gede-gede tinju ya. Nggak ada. Kasih mama bilang, lu gimana sih bertengkar? Satu mama bilang gini, nah, lihat kayak Yesus. Yesus itu kalau ada makanan tinggal satu, ya ngalah, kasihkan temennya aja. Apa kata tokohnya? Dek, kamu jadi Yesusnya aja. Mau jadi kata apa? Coba lihat. Nah, saudara, di gereja kalau seperti itu, nah, repot kan? Nah, nanti kalau makan, kalau ada ngomong datang, ya kan? Jangan banyak, dulu dong. Biar makan dulu. Kasih makan dulu tongnya, ayo masuk dulu dia udah masuk angin kong. Jangan bilang kong udah masuk angin, apa-apa kong. Kasih tolak angin. Jangan saudara. Kasih makan dulu yang lebih dulu, iya kan? Jangan terus main kayak seksa kayak Indonesia. Dari belakang cepat terus masuk di depan sendiri jebak. Di gereja saya percaya kasih persaudaraan itu harus dibangun. Yang setuju bilang amin. Nah, yang ketiga saudara. Yang ketiga apa? Prinsip yang ketiga itu disebut prinsip penundukan diri. Katakan bersama saya, prinsip penundukan diri. Penundukan diri ini penting karena tanpa penundukan diri kita nggak bisa taat kepada peraturan. Setuju? Orang taat kepada peraturan karena apa? Karena dirinya ada penundukan diri. Selama kita belum punya penundukan diri, kita akan susah mentaati peraturan. Setuju? Coba lihat anak-anak. Nah, coba malam-malam, ya nggak bagus. Pulang paling nggak jam 11 lah paling lama. Lalu di belakang ngomel-ngomel. Papaku ngomong gue konservatif, bukan konservatif, kuno, ya kan? Masa kamu udah mulai jam 11? Temennya bilang gini, gampang. Apa bilang jam 11 dulu? Udah jangan pulang, kalau pagi. Kan papa cuma bilang jangan pulang jam 11, dia pulang pagi aja. Nah, selama belum ada penundukan diri susah, saudara, susah bentar. Jadi kita belajar untuk apa? Penundukan diri. Ada seorang bernama ini Lance Armstrong. Saudara tahu siapa Lance Armstrong? Lance Armstrong itu adalah sang juara dari Tour de France. Ya, luar biasa. Dia berapa kali dapat medali. Tapi dengar baik-baik, seorang waragawan itu harus memperhatikan peraturan. Tidak peduli dia skillnya hebat, tapi kalau dia melanggar peraturan, dia kena diskualifikasi. Apa yang terjadi dengan Lance Armstrong ini? Seorang juara yang sudah meraih banyak medali dalam hidupnya, satu kali dia melanggar doping, ya minum obat itu supaya performanya naik. Ketahuan tes urin, ketahuan dia kalau doping. Segera akan terjadi, semua gelarnya dicabutin, yang dulu dicabut semua, nyatakan batal semua. Udah gitu kontrak dia dengan iklan perusahaan-perusahaan besar dibatalkan semua. Perusahaannya takut kalau tersangkut dibatalkan, itu berapa duit dibatalkan dan satu saat melanggar peraturan. Belajar, saudara, kita taat pada peraturan. Gereja itu ada peraturan. Gereja bukan model seperti saudara semau gue, gitu, mau pelayanan semau gue, ya kan mau ini semau gue. Gereja nggak akan jadi baik. Gereja itu ada aturannya. Itu seperti kalau ada aturan sudah jadi baik, nggak kena diskualifikasi. Yang setuju bilang, amin. Ya. Nah, mengapa saudara di Alkitab ditulis bahwa menundukkan diri kepada peraturan itu penting? Ayat ini bertulis seperti ini. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabar terhadap semua orang. Jadi peraturan penting, saudara.
belajar untuk kenal peraturan dalam gereja lokal, taati, dan kita pasti akan bagus pertumbuhan kita. Amin. Nah, jadi bicara soal keluarga ada 3 prinsip. Prinsip pertama tunduk kepada otoritas, yang kedua hidup dalam kasih persaudaraan, yang ketiga apa? Ada penundukan diri. Nah, 3, gereja digambarkan sebagai bangunan. Katakan bersama, sebagai apa? Bangunan. Ayatnya dalam Efesus 2 ayat yang ke-21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itu bangunan, saudara. Jadi dalam gereja ada aktivitas untuk membangun, ada proyek di dalam gereja, dan seluruh jemaat dilibatkan dalam proyek itu. Proyek membangun dalam gereja itu. Salah satunya juga kan misi, kan? Ya kita dipanggil untuk nginjilin orang, betul kan? Saudara jangan bilang, oh nggak bisa. Satu kali jemaat, ada pendeta ngajarin jemaat itu untuk nginjilin teman-temannya. Gampang nginjil itu. Kalau ketemu tukang tahu, bicara soal tahu dulu. Kalau ketemu tukang sayur, bicara soal sayur dulu. Nah kalau ketemu tukang lontong, ya bicara soal lontong dulu. Terus ada jemaat Bandung, gimana Pak kalau ketemu tiga-tiganya? Jemaat dengan kamu bilang, bikin bicara gaduh-gaduh. Ya kan ada sayur, ada tahu, ada apa? Lontongnya. Bicara seperti itu, sesimpel itu. Itu proyek yang paling gampang dalam gereja, setuju? Gereja, proyek dasarnya itu adalah menyampaikan kabar kesukaan kepada orang lain. Itu proyek dasarnya. Selain itu ada proyek-proyek yang lain. Nah, gereja perlu didukung oleh jemaat, ya kan? Nah, bicara soal bangunan, kalau 3 komponen, saudara. Yang pertama, dikatakan memiliki perencanaan. Katakan bersama saya, memiliki apa? Perencanaan. Hidup itu harus punya rencana, saudara. Saya mau bertanya ke saudara, kira-kira 5 tahun lagi kamu jadi apa? Sudah mikir belum? 5 tahun lagi mau jadi apa? Belum. Saya mau tanya, 5 tahun lagi kamu sekolah mau jadi apa 5 tahun lagi? Apa? Mau kawin? Nah kalau kan besok harus sekolah. 5 tahun lagi, ya lu mau jadi apa? Pikir. Belum kepikir. Sudah. Rahasia. Sama datanya aja rahasia sekali. Sama datanya rahasia ini coba lihat ini. Abu, 5 tahun lagi ngapain? Kecil. PR. Oh PR. Oh PR itu mau bonus Pak. Kadang orang nggak ngerti loh, 5 tahun lagi mau ngapain ya? Nggak tahu gitu loh. Coba saudara, hidup ini harus punya rencana. Ya. Itu sebenarnya gereja ini sebagai gereja lokal itu memotivasi jemaat supaya dalam hidupnya punya planning. Ya. Saya nggak pernah happy kalau melihat jemaatnya. Kamu ntar 5 tahun jadi apa? Hidup itu mau flow aja. Kalau nggak flow nanti saya sedih. Nge-flow, saudara. Nge-flow kemana? Kalau nge-flow tujuannya bagus masih bagus. Nah kalau nge-flow akhirnya masuk di God, kan repot, saudara. Jadi mesti punya apa? Flow-nya harus jelas, ya. Nah, saudara, perencanaan itu penting. Saya percaya kalau kita punya plan, hidup kita akan luar biasa, ya. Saudara pernah lihat ini? Saya tunjukkan, saudara, seorang bernama Ciputra. Dia punya impian. Impiannya dia itu luar biasa. Pada waktu itu dia melihat suatu tempat yang seperti ini. Itu slum area. Ini saudara di Jakarta Utara. Itu tempat yang kumuh, yang tidak terurus begitu ya. Itu Jakarta Utara. Tapi dalam benaknya dia punya pikiran. Itu masa-masa yang sudah puluhan tahun yang lalu ya. Dia berpikir, slum area mau diapain? Area harus dirubah. Saudara akan terjadi berapa tahun kemudian jadilah seperti ini. Tamat impian apa? Jaya Ancol. Dimana dia apa? Seorang yang punya perencanaan hidupnya. Dia setiap kali kalau melihat sesuatu itu dia rencanakan. Oh dia apa ini? Ini jadi apa kalau berapa tahun kemudian? Sama juga dengan uang saudara, sama. Resources yang saudara punya untuk uang aja, semua resources
Mau diapain? Kepintaran di sini mau diapain? Skill kita mau diapain? Sudah punya keahlian sebagai seorang handyman, terus mau diapain? Jangan dibiarkan. Sudah punya planning 5 tahun ke depan, harus jadi ini, jadi itu, ada proyek ini, proyek itu harus ada dalam hidupmu. Yang setuju bilang amin. Kau pikir, yang setuju bilang amin. Kalau enggak, hidup kita akan jadi apa-apa. Ya. Nah, saudara, seorang motivator pernah cerita begini. Dia panggil teman-temannya waktu kira-kira tahun silam. Ya, besok kita mau bikin acara khusus. Kalian pakai dress up ya. Yang mau jadi dokter pakai dress up dokter. Yang mau jadi lawyer dress up sebagai lawyer. Yang mau dress up sebagai mungkin electrician, kamu harus dress up sebagai electrician. Semua dibagi tugas. Besok pada waktu perkumpulan itu kumpul semuanya. Mereka dress up semua dan diambil foto. Lalu saudara, belasan tahun kemudian, lawyer itu buka, si orang motivator buka foto albumnya. Ternyata apa yang didapatin? Orang-orang yang punya foto-foto seperti itu ternyata sekarang jadi seperti itu, jadi dokter, jadi electrician, jadi lawyer, jadi ini, jadi itu, semua jadi seperti impiannya itu. Hidup harus punya perencanaan. Setuju? Biar digambar gitu. Gambar, biar jalan-jalan nggak apa-apa. Tempel dekat komputer kamu, dekat meja belajar kamu, pasang di sana. Jadi tiap kali kamu lihat visi itu jelas dan jadi dalam hidupmu. Amin. Jadi yang pertama perencanaan, yang kedua pendanaan. Bicara soal building, bangunan, yang pertama perencanaan, punya blueprint, punya perencanaan. Oh iya, dulu saya kerja di situ kok, bagian saya begitu. Sebelum bangunan ada, udah gambarnya sudah ada, gambar. Gulung dibuka, kita udah gambarnya. Dan kira-kira berapa setahun kemudian bangunan tinggi itu sudah jadi hasil dari blueprint gitu. Yang kedua apa? Pendanaan. Ya. Saudara, pendanaan itu penting. Gereja yang hidup membutuhkan proyek. Proyek itu butuh dana. Dan saya percaya setiap kita adalah bagian daripada itu. Ya, saya yakin kalau kita terlibat dalam proyek-proyek yang besar ini, kita pun juga akan semakin diberkati Tuhan. Nah, saudara, untuk pendanaan ini Tuhan membutuhkan bendara-bendara Allah. Ya, siapa bendara Allah itu? Bendara Allah itu, saudaraku, dalam Lukas 12:42 dikatakan begini. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah atau bendahara? Dalam bahasa dikatakan steward. Steward itu yang memegang kepercayaan Tuhan. Steward. Yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhan yang menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Lukas 12:42. 43:44 dikatakan begini, ayat 43, ayat 44. Berbagai hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu, ketika Tuhannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi siapa bendara Allah? Ciri bendara Allah yang pertama, tidak cinta uang. Katakan bersama saya, tidak apa? Cinta uang. Sebab apa yang kita cintai, begitu lepas dari kita akan sedih. Ya. Termasuk duit pun kita nggak boleh cinta, saudara. Nggak boleh cinta. Coba keluarkan dompetnya dong. Bersama-sama keluarkan dompetnya dulu. Pak, nggak punya dompet Pak, nggak apa-apa. Duitnya aja dikeluarin. Coba pakai dompetnya dulu, pegang, keluarin dompetnya. Nggak punya dompet. Coba dompetnya keluarin dong, dompetnya keluarin. Keluarin terus sebentar, saya mau tunjukkan saudara. Keluarin dompetnya. Keluarin dompet. Kamu kok secret banget ya dia. Padahal ada dompet. Keluarnya pelan-pelan saudara. Bukan utang, percaya aku. Gua pegang begini gua gak bakal utang lah ya. Coba tunjukin gini dulu. Habis begini, ya. Taruh di lantai. Terus injak. Injak saudaraku, benar injak. Artinya apa? Kita nggak boleh saudaraku. Ini nggak boleh jejelin ke otak kita. Aduh, saudara bayangkan. Ada orang itu duit, matanya mata duit terus duit. Nggak bisa tidur karena duit. Keluar air duit, pusing lagi kan? Nggak bisa tidur gara-gara duit, semua gara-gara duit. Benar. Kalau kamu dipercayakan pegang duitnya Tuhan, nomor satu, nggak boleh cinta uang. Karena apa? Cinta akan uang itu adalah penyebab dari segala duka cita. Tetapi mereka yang ingin kaya, kata 1 Timotius 5:9, akan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau kita cinta duit, hidup kita berduka cita. Jadi saudara, kalau kamu duka cita, jangan cinta duit.
Nah, pertanyaan saya, siapa yang butuh uang? Angkat-angkat. Yang butuh uang. Kok curiga semua ya? Kita butuh uang, setuju? Kita butuh uang. Jadi jangan sekerja butuh, angkat tangan aja. Nanti surga butuh, cepat-cepat. Kirim, itu butuh. Tangan, butuh. Ya kan? Loh, kita butuh, tapi nggak boleh cinta duit. Kalau cinta duit kita susah. Benar, nggak boleh cinta duit, saudara. Ya. Nah, kita mau belajar saudara jangan cinta uang. Yang kedua apa? Ciri yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Katakan bersama saya apa? Mengandalkan Tuhan. Bendahara Allah itu mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17:7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bendahara Allah itu harap sama Tuhan. Bukan harapan ini, bukan harapan ini. Harap kepada yang di atas, kepada Tuhan kita. Ya. Ciri yang ketiga dari bendahara Allah yang setia adalah siap mendanai proyek Allah. Kita akan baca ayatnya di dalam Matius pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Beberapa tahun yang lalu ketika gereja akan beli gedung gereja, saya berkata gini, istri saya berkata, kita kepingin banget ya ikut terlibat dalam donasi bangunan gereja, tapi nggak mau kecil-kecil, kita mau kasih besar. Waktu Joyce baru lahir, saudara, kita punya cita-cita untuk terlibat dalam proyek Tuhan. Kita nggak mau kasih kecil-kecil Tuhan, kita mau dalam sejarah hidup kita menabur yang baik buat Tuhan. Benar, saudara, saya satu kali ke karusel, lagi belajar pagi, tiba-tiba ketemu kita. Terus saya bilang gini, Bu Mega, jangan kita mau main ke rumahnya ya, kita mau lihat anaknya, katanya begitu. Si Joyce baru lahir, kita mau lihat tengokin anaknya. Saya bilang, oh silakan Bu, nggak apa-apa. Padahal di situ anak dibawa, saya mau lihat ya ini, bisa kan? Kenapa lihat lagi? Nggak di rumah saja. Memangnya beda di sini sama di rumah. Nggak apa-apa datang di rumah saja. Oh silakan, saya bilang sama saya, jangan, nggak bisa kan? Silakan, datang ke rumah. Begitu datang habis bla 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 semua cerita itu keluarkan amplop segede begini, saudara. Kemarin di meja saya, bunyinya begitu loh. Lalu itu kita berdoa sama mereka, Tuhan berikan berkatakan buat proyek untuk mau kita. Begitu blok begitu saudara, saya bilang haleluya, berkat datang, gitu kan. Lalu lama dia bilang gini, mudah-mudahan bukan rupiah, ya itu dolar saja. Ngerti juga, wanita itu pintar saudara. Wanita itu kalau lihat tebel gini langsung tahu, segitu, langsung tahu. Blok begitu. Langsung saya bilang, ini proyek itu dibuka sekarang, sampai saya. Ketika orang yang pulang, orang yang masuk beda, bukan orangnya, orang bilang emosi banget ya. Gua pulang masuk itu, dia langsung loh, gila orang bukan gitu kan, enggak, biar orang yang pulang dulu, dibuka, tebel segini sudah. Isu saya itu begini, dia kan orang banker dulu, langsung bilang goceng mah. Saya bilang sebagaimana komitmen kita goceng hasil bendahara, langsung ditarik ke Tuhan. Dengar, kalau kita siap jadi bendahara, saya cuma ngomong, aku mau. Sampai sekarang juga mau lagi, saya berdoa Tuhan. Tuhan kasih kesempatan lagi berapa besar lagi. Saya langsung mengangkat gereja. Saudara, saya percaya setiap kali saya ngomong buat proyek Tuhan, saya siap. Kadang-kadang, lihat, saya nggak ada, waktu itu kan dari kantor 5.000 kan, saya bilang, saya mau terlibat Tuhan. Tuhan kasih. Saudara kalau mau bilang, saya mau Tuhan. Tuhan kasih. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara dengar, jadi bendahara Allah itu adalah orang yang siap mendanai proyek Allah. Nah, bicara pendanaan proyek Allah dalam gereja dikenal dua macam persembahan. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan. Kita akan baca dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku,
Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mengajarkan setiap orang percaya itu punya satu kewajiban untuk mengembalikan 10% dari setiap berkat yang diterima dari Tuhan. Kita bisa belajar juga dari seorang yang bernama Abraham, seorang yang sangat diberkati Tuhan, tapi dia dengan setia mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Perhatikan dalam ayat 18-19 dikatakan bahwa Abraham seorang yang sangat diberkati Tuhan. Dia diberkati oleh Allah sendiri. Dan apa yang dilakukan setelah dia diberkati Tuhan? Ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Nah, perhatikan, Abraham bukan hanya menerima berkat Tuhan, tetapi Abraham didapati sebagai seorang bendahara Allah yang setia. Dia mengembalikan 1/10 dari setiap berkat yang dia terima dari Tuhan. Orang berpikir bahwa persepuluhan itu adalah hanya peraturan perjanjian lama. Tapi sebenarnya perhatikan apa yang dikatakan Yesus dalam perjanjian baru. Dia pun mengajarkan prinsip-prinsip persepuluhan itu. Dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan cinta kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, itulah persepuluhan, dan yang lain jangan diabaikan, itulah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Orang Farisi dengan setia dan mengembalikan persepuluhan, tetapi dalam sisi yang lain mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus mengajarkan prinsip dalam ayat ini bahwa yang satu harus dilakukan, yang lain itulah jangan diabaikan. Jadi persepuluhan merupakan kebenaran firman Tuhan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah, itu persembahan persepuluhan, saudara. Belajar untuk di hadapan jujur, di hadapan Tuhan dalam hal persepuluhan. Karena seorang pengusaha, dia ekspor ke Amerika, saudara. Dia ekspor, dia gitu sama orang Amerika. Satu kali macet duitnya. Bayangkan sudah sekian tahun nggak dibayar-bayar. Dan dia sampai masuk ke court loh ini. Tidak ke court. Nggak selesai juga. Duitnya macet. Itu bukan uang kecil. Kalau uang kecil biarpun setahun 2 tahun mungkin nggak terlalu ngefek. Ini uang besar. Sekian tahun macet duitnya. Akhirnya hamba Tuhan dari doakan. Hamba Tuhan berkata, apa yang mau didoakan Pak? Macet proyeknya. Sementara berdoa Tuhan ngomong pada hamba Tuhan, ini nyolong duitnya perpuluhan. Lalu Tuhan bilang melalui hamba Tuhan ini, kamu nyolong ya duitnya perpuluhan. Ya Pak. Berapa lama? 3 bulan Pak. Ngaku sama Tuhan. Perpuluhan saya. Dia beres 3 bulan itu sekarang. Tahu apa terjadi begitu dia bayar kembali perpuluhannya, dibalikin utangnya. Waktu itu saudara terjadi, Tuhan ajaib loh, masuk kok nggak selesai, diteketi nggak selesai. Segitu begitu dia selesaikan, hitungan hari, dengar nih, hitungan hari. Tiba-tiba itu orang Amerika telepon ke dia, sorry ya, saya nahan duitmu sekian lama, dibalikin duitnya sekarang. Ini kesaksian true story. Saya kasih tahu kepada saudara, mana bagian Tuhan balikin, mana bagian nikmati. Setuju? Nah, yang kedua, selain persepuluhan apa lagi? Jenis persembahan yang kedua dalam gereja dikenal sebagai persembahan benih iman. Persembahan benih iman ini adalah persembahan yang dipersembahkan dengan sukacita, dengan sukarela sesuai dengan ukuran iman yang dimiliki oleh setiap orang. Kita akan baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan senang sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan yang berkata bahwa kalau kita memberikan persembahan, jangan dengan sedih hati, bukan dengan paksaan,
tapi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dan Tuhan akan sanggup untuk mengembalikan dengan berlipat kali ganda, seperti tertulis dalam ayat yang ke-8. Perhatikan dalam 2 Korintus 9 dan 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Satu orang pada waktu di gereja The Proyek, Tuhan bilang begini, kenapa? Dia bilang, kamu punya duit Tuhan. Lalu Tuhan bilang, nah depositomu itu apa? Tuhan kok tahu sih? Iya, aku tahu, aku maha tahu. Ya kan? Kabur. Lalu dia rasa lagi, aku kan punya anak Tuhan. Ini buat jatah anak dilahirkan kan, butuh uang untuk dari rumah sakit. Tuhan bilang, korbankan. Kamu akan lihat ayat ini akan jadi. Allah melimpahkan segala kebajikan kepadamu. Dia nggak percaya, saudara. Dia tiap hari berdoa, Tuhan bilang beri. Dia mau beri. Kalau apa terjadi, saudara? Lucu. Kalau di Indonesia itu kan di truk-truk itu kan ada tulisan macam-macam. Itu surga di bawah kaki ibu. Ya kan? Itu kabarnya itu kan. Kakinya ibunya, surga di bawah kaki ibu. Pernah lihat truk-truk seperti ini? Ada lagi truk yang kayak begini kan? 2 anak cukup. Terus dibilang apa? 2 orang istri, 2 bonyok, ya kan? Terus apa lagi, saudara? Menunggumu sayang, ya kan? Terus yang ini, gara-gara saya tak bojoku minggat. Ini ternyata aneh kalau Surabaya sering kayak gitu kan. Nah dia lewat di depannya, truk di depan dia kan. Terus, terus lagi, putus cinta soal biasa, putus rem hati kita. Terus, nah yang ini saudara, nasibku 2 bojo, jadi truknya di depan dia saudara, terus saya begitu loh. Jadi kalau di jalan tol karena macet kan, truk itu tidak minggir-minggir, begitu. Seakan-akan dia diseger sama surga, saudara. Ya kan? Udah gitu, udah kayak gitu banget di jalan tol, katanya begitu. Karena dia pulang masuk di gangnya dia. Dibilangnya anak-anak kecil-kecil, om belit, anak kecil-kecil begitu, om belit. Langsung dia ngerti. Aduh, Tuhan tadi pagi Tuhan bilang jangan belit. Benar. Terus belit, anak kecil belit. Jadi dia ngerti sekarang, Tuhan selesai. Akhirnya terpaksa dikorbankan, dengan sukacita dikorbankan. Kalau apa terjadi itu duitnya dia buat anaknya dilahirkan. Ternyata pada waktu anak dilahirkan itu ruang kelas 1 udah habis yang ada VIP. Mau dipakai VIP. Waktu dipakai VIP sudah. Pada saat mau bayar pasti lebih mahal kan. Tapi tahu saudara apa yang terjadi? Teman dekatnya dia yang selama gak ketemu tiba-tiba kontak, kamu di mana? Di rumah sakit di Danu di sana. Dia bilang, lu ngapain? Dia mau bayar. Udah gini, aku bersyukur kamu punya anak, udah lama gak punya anak, kamu punya anak. Gimana kalau aku bayari saja rumah sakitnya? Dia bilang sama dia, bukan cuma rumah sakit, kalau bisa semuanya dibayarin. Saudara tahu, itu biar dibayar sama dia, saudara. Dan anehnya ketika dia bayar rumah sakit itu, ternyata apa? Dikasih diskon habis-habisan, saudara. Dan dibayar ongkos VIP-nya masih lebih duitnya dikantongi, saudara. Nah, kalau Tuhan menyuruh kita, Tuhan akan bisa kita. Tuhan yang memberkati kita. Yang percaya bilang, amin. Nah, jadi selain pendanaan, saudara, yang ketiga, gereja sebagai bangunan itu membutuhkan pekerja atau pelayan tubuh Kristus. Siapa pelayan-pelayan? Siapa bekerja? Semua jemaat. Saya bersyukur ini boleh dibilang presentasi yang pelayan di gereja kita itu sudah banyak sekali dibanding yang nganggur. Ya. Tentu yang masih nganggur nanti akan diarahkan untuk bisa pelayanan dan memenuhi syarat. Itu karena penampilan dalam gereja lokal kita sebagai apa? Pelayan tubuh Kristus. Nah, yang terakhir, gereja digambarkan sebagai apa? Sebagai mempelai. Ingat tadi ada 4 macam gambaran. Yang pertama, gereja digambarkan sebagai apa? Tubuh. Gereja digambarkan sebagai keluarga. Gereja digambarkan sebagai bangunan. Yang keempat, gereja digambarkan sebagai mempelai. Saya akan bacakan yang terakhir ini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar
dari orang-orang kudus, kata Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Dengar saudara, kita semua di gereja lokal, kita saat ini sudah dipersiapkan menjadi mempelai Allah yang tanpa cacat celah. Yesus sudah segera kembali, datang kedua kalinya. Kita di gereja lokal tujuan saudara semua, kita semua disiapkan supaya ketika Tuhan datang, kita didapati sebagai mempelai yang tanpa cacat celah. Kalau kita mungkin melihat kekurangan kita, ini itu, cepat diberesin. Kita masih banyak kurangnya. Dan hari ini kita harus bereskan cepat. Yang ini lagi Tuhan, yang ini lagi Tuhan. Kalau suka ngomong-ngomong juga itu dosa nggak? Iya. Kecewa sama Tuhan dosa nggak? Oh iya. Kecewa sama suami dosa nggak? Oh iya. Kecewa dosa. Tapi dengar, dibalik semua hal yang tidak menyenangkan, kalau saudara menjadi mempelai Tuhan, Tuhan akan ubahkan menjadi sesuatu yang indah. Yang percaya bilang amin. Saya tutup dengan satu cerita terakhir. Ada seorang berdoa, Tuhan jaga ini supaya rumahku ini dalam perlindungan Tuhan, semua dalam penjagaan Tuhan. Saudara berdoa gitu kan? Seperti itu kan? Tidak pernah saudara berdoa, Tuhan silakan maling-maling masuk Tuhan, tuyul-tuyul masuk silakan, ambil semua barang-barang. Karena Tuhan bilang semua fana, silakan diambil semua juga nggak apa-apa. Nah mungkin kan? Sudah berdoa jagain kan? Orang ini berdoa jagain rumahku. Iya benar, jadi kebakaran saudara. Itu habis dibakar sampai kasurnya pun, kasurnya dibakar habis sampai keluar itu ya. Dalam kasur dibakar keluar apa itu? Springnya. Nah, waktu dilihat semuanya sedih dia. Tuhan kenapa yang begini? Tuhan udah berdoa jangan ada apa-apa kebakaran diizinkan. Tuhan bilang begini. Lihat spring tadi. Ya lihat saudara. Itu habis. Tinggal cuma apa? Springnya aja. Dari situ Tuhan bilang begini. Lu dapat apa dari kisah ini? Terus yang begini. Ternyata dalam bed yang selama saya tidur ini ada springnya di dalam toh. Dia kaget, ada springnya toh. Terus dilihatin komposisinya. Oh, lah kayak gini aja apa susahnya ini? Dipanggil teman-teman. Ya kita bikin kayak gini. Dari spring itu coba. Nah sudah tinggal springnya aja. Dia berpikir kita bikin seperti ini. Nah tahukah saudara orang itu sekarang jadi pedagang yang sukses spring bed. Dia mulai dari lihat yang kebakaran itu. Dia lihat oh spring sama ini toh. Saya tak bisa bikin kayak gini. Dari kebakaran itu didapat hikmahnya yang menjadi pengusaha yang berhasil. Itu sebenarnya kalau sudah menjadi mempelai Allah, mempelai Kristus. Saudara jaga baik mulut kita, mata kita, telinga kita semua. Latih supaya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.